Dengan saya, Nurul Arifiani. Kali ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, itu kan kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian ciri-cirinya, kemudian bagaimana kalian menentukan gagasan pokok dan meringkas teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian dapat membandingkan struktur dari dua teks laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Ada 3. 1. Definisi umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Definisi umum itu berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, menjelaskan secara garis besar atau hal umum tentang objek yang akan diobservasi. Misalnya, kita akan mengobservasi binatang, maka hal yang dibahas pada bagian ini bisa berupa nama ilmiahnya, kemudian klasifikasi umum binatang, apakah binatang tersebut termasuk serangga, atau mamalia, atau unggas, kemudian bisa juga dari tempat hidupnya secara umum. Biasanya di definisi umum ini juga menggunakan kalimat definisi atau kalimat pengertian. Kemudian, kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail atau terperinci mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Kembali lagi, apabila tadi yang ingin kita observasi itu binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini itu seperti bagian tubuhnya, kemudian pola makannya, kemudian daur hidupnya, habitatnya, ataupun kebiasaan unik. Deskripsi manfaat itu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi. Saya mengobservasi kacamata misal. Definisinya secara umum kan berarti kacamata adalah misalnya alat bantu penglihatan atau sepasang lensa yang memiliki kerangka. Misal tadi kalau pernyataan umum. Kalau deskripsi bagian apa? Kacamata misalnya memiliki apa ini namanya? Penyangga di atas yang biasanya ditaruh di atas telinga kanan dan kiri. Kemudian memiliki 2 lensa. Kemudian bisa juga kacamata itu diklasifikasi berdasarkan misalnya dari matanya. Oh, ada yang matanya minus, ada matanya yang plus. Plus itu biasanya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur. Kemudian bisa juga matanya yang silinder. Seperti itu. Kemudian bisa juga dari bentuknya. Kita misalnya bahas, oh bentuk kacamata itu ada yang bentuknya oval atau bulat atau kotak misalnya. Kembali lagi, misalnya di sini kacamata. Maka setelah diobservasi, ditemukan bahwa kacamata itu dapat berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari atau dapat menormalkan dan mempertajam penglihatan bagi mata yang ada kekurangan. Misalnya, mata Teddy minus, plus, ataupun silinder. Bisa juga hanya untuk bergaya. Nah, di sini saya memiliki contoh tentang kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan mamalia dari keluarga Leporidae. Hewan kelinci ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di muka bumi. Dahulu, kelinci sendiri merupakan hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Ayo, pada paragraf 1 ini termasuk ke struktur yang mana? Ya, betul, termasuk ke pernyataan umum. Kenapa di sini di paragraf 1 termasuk pernyataan umum? Karena di paragraf 1 masih menjelaskan secara umum tentang apa itu kelinci. Juga di kalimat yang pertama menggunakan kalimat definisi. Kelinci merupakan. Bisa juga kalimat definisi itu kelinci adalah, kelinci ialah, kelinci yakni, kelinci yaitu, dan seterusnya. Kita ke paragraf yang kedua. Saat ini, secara umum, kelinci terbagi atas 2 jenis. Pertama, kelinci liar. Kedua, kelinci peliharaan.
Dilihat dari fisik, terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordonya, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Adapun makanan untuk kelinci identik memakan sayuran wortel, namun setelah dilakukan observasi, faktanya kelinci juga dapat diberi makan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Di paragraf kedua dan ketiga ini termasuk ke struktur yang mana? Ya, betul, deskripsi bagian. Karena pada paragraf kedua dan ketiga ini sudah menjelaskan lebih rinci atau lebih detail tentang kelinci, baik itu berdasarkan fisiknya, kemudian berdasarkan ordonya, kemudian juga secara umum. Kemudian di situ juga mendeskripsikan makanan dari kelinci. Kita ke paragraf terakhir. Kelinci dijadikan hewan ternak komersial baik sebagai kelinci hias yang dipelihara atau kelinci pedaging yang dagingnya yang dijual. Daging kelinci biasanya dijadikan tongseng kelinci atau sate kelinci sebagai komoditas utama. Setelah diobservasi pun oleh peneliti ternyata daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang menyembuhkan penyakit asma. Paragraf terakhir di sini termasuk di deskripsi manfaat, karena di situ menjelaskan manfaat dari kelinci. Bisa dijual, bisa dijadikan sebagai peliharaan. Kemudian di situ dijelaskan bahwa manfaat daging kelinci dapat menyembuhkan penyakit asma. Nah, itu tadi materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.